Masa iya sih? Kenyataannya bang seperti itu, yang saya tahu seperti itu bang. Masa iya Provokator. sekelas Abdullah bin Salam, Wahyudi bisa bikin sahabat-sahabat Muhammad kayak ayam jago? Gimana sih? Aduh. Tim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas. Tapi sebetulnya bang itu sebetulnya ada provokator, pengadu domba lah sebetulnya bang. Kalau bahasa Siapa? sekarang mah. Wahyudi lagi. Wahyudi lagi. Siapa yang membuat seorang muslim nabung puluhan juta, puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, lalu berangkat ke Arab mencium batu? Coba, siapa yang membuat seorang muslim seperti itu? Kurang tahu bang. Shalom teman-teman Alumaga. Jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Pada diskusi ini seorang pria yang bernama ingin belajar datang atau masuk lagi ke room diskusi. Mungkin pria ini yang bernama ingin belajar tertarik lagi ingin berdiskusi dengan Edis. Saya respect terhadap pria ini yaitu pria ingin belajar karena di dalam diskusi sangat santun dan tertib dalam berdiskusi. Namun ada beberapa pertanyaan Edis di mana pria ingin belajar menjawab dengan ragu. Mungkin saja karena pria tersebut takut salah jawab atau takut menyakiti hati orang lain, sehingga di saat menjawab pria tersebut kurang percaya diri. Di akhir video Edis menjelaskan kepada pria ingin belajar bahwa bukan kebencian di antara kita, namun kedewasaan. Dan respon pria ingin belajar sangat memahami arti atau tujuan Edis bicara seperti itu. Bagaimana video selengkapnya? Disclaimer, ambil nilai positif dari diskusi ini, buang nilai-nilai yang negatif menurut Anda. Diskusi ini hanyalah menambah ilmu pengetahuan tentang keimanan. Tuhan Yesus memberkati. Ingin belajar, silahkan nyalakan kamera. Nah, ini lagi ingin belajar. Ya, silakan. Ingin belajar. Apa yang ingin Anda tanyakan atau apa yang ingin Anda tanggapi atau silakan. Saya tadi menyimak kaul dari Syekh Edis Al-Amriki. Keren. Syekh Edis Al-Amriki. Ternyata saya sudah dikasih nama, saudara-saudara. Syekh Edis Al-Amriki, saudara-saudara. Syekh Edis Al-Amriki. Menurut saya, yang tadi katakan tidak bertentangan dengan saya. Gimana ya? Sama sih konsepnya kayak gitu. Ya, sebenarnya di dalam Islam itu ada konsep-konsep. Makanya begini bang, makanya ini dalam iman kami loh ya. Dalam iman kami ya. Selama saya mempelajari Islam, selama saya mempelajari Kristen, memang saya dapati bahwa sosok Muhammad yang dibuat oleh umat muslim itu memang, mohon maaf nih bang ya, Mesias palsu bang. Ya. Itu. Jadi ada orang yang membuat sosok Mesias lain gitu. Makanya yang seharusnya gini bang, makanya yang seharusnya setiap manusia harus taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi yang kalian lakukan malah tunduk, patuh, taat kepada manusia lain yang bernama Muhammad. Gitu. Sebenarnya konsep di dalam Bible itu kan bicara tentang kerajaan bang. Bible itu kan berbicara mengenai kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu menjadi raja seperti doa Bapa kami itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
di bumi seperti di sorga. Jadi Bible ini kalau dibaca, Bible itu melihat dunia ini, alam semesta ini ada dua alam, ada dua dimensi. Dimensi fisik, dimensi kita ini manusia, dan dimensi kosmik. Nah, di dalam dunia kosmik, ya, yang tidak terlihat oleh panca indera, di situ ada rajanya. Nah, ada rajanya, yaitu Allah tadi itu, ya kan? Nah, bagaimana raja ini juga memerintah di dunia nyata, Nah, makanya orang-orang di bumi itu harus menjadikan Bapak itu sebagai rajanya. Nah, bagaimana Bapak itu menjadi raja di tengah-tengah dunia, menjadi raja di bumi? Sedangkan dia itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Kan bukan fisik dia itu. Yesus berkata Allah itu roh, katanya. Nggak fisik. Nah, bagaimana dia memerintah? Makanya firman-Nya itu nuzul menjadi manusia yang kita panggil dengan Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus memerintah, sebenarnya Bapa di sorga memerintah. Makanya Yesus itu bergelar Immanuel, Allah beserta kita. Ketika di situ ada Yesus, sebenarnya di situ ada kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Makanya ketika ada Yesus, tidak akan ada lagi yang namanya sakit, kematian, buta, tuli, bisu. Di dalam Bible itu disebutkan, ada Yesus buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, mati dihidupkan. Itu berbicara bagaimana kehadiran Sang Pencipta itu di tengah-tengah bumi. Makanya dia itu adalah Sang Mesiasnya, Sang Penyelamat, gitu loh. Bagaimana Allah memerintah itu dengan perantaran anaknya. Nah, sekarang kan kita menanti-nantikan ini. Kita yang percaya ya, bukan orang-orang yang nggak percaya. Menanti-nantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dia akan memerintah di bumi ini. Begitulah yang Bible kami katakan. Itu Bible kami, itu iman kami. Itu yang kami percaya. Makanya ada dalam konsep kami ini menanti-nanti sampai Maranatha atau kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat itu yang kedua kalinya. Seperti itu. Itu yang kami percayai, Bang. Seperti itu. Nah, kalau kami lihat, ini mohon maaf nih, kalau kami lihat sosok Muhammad, ini menurut pandangan agama kami loh ya, itu sosok Mesias palsu. Begitu, yang mengambil hak yang harus dimiliki oleh Yesus. Karena sebenarnya setiap orang itu harus takluk. Makanya dalam Bible dikatakan segala lutut, ya kan, harus takluk kepada dia, akan bertelut, begitu. Nah, sekarang ada umat lain. Nah, seperti yang saya katakan, mohon maaf nih, Bang, ingin belajar, Muslim yang menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Padahal di dalam iman kami itu nggak boleh. Kepatuhan, ketundukan, ketaatan mutlak harus diberikan kepada Bapa di sorga dan anaknya dan Roh Kudus. Sementara kalau kalian, kepatuhan dan ketaatan mutlak harus diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Apakah ketaatan kepada Yesus dan ketaatan kepada Muhammad berbeda? Jawabannya jauh berbeda, Bang. Bertolak belakang. Begitu. Karena mustahil seseorang taat kepada Yesus di detik yang sama taat kepada Muhammad. Beda. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang, tanggapannya. Apa yang harus ditanggapi, Bang?
Ya, kalau seperti itu, saya abang berpikir- sebenarnya tinggal pilih bang. Mau taat kepada Yesus, patuh kepada ajaran Yesus, atau taat patuh kepada ajarannya Muhammad atau Muhammad. Jangan dong bang, jangan pancing-pancing bang, aku gak bang. Karena beda bang, karena beda, nggak sama. Gini bang, gini. Kalau seseorang taat kepada Bapa di sorga, tentu saja juga harus taat kepada Yesus. Tentu saja juga harus taat kepada Roh Kudus. Dia tidak akan berangkat ke Arab menciumi batu, bang. Itu kalau taat kepada Yesus. Sementara kalau taat kepada Muhammad, bang. Nih, ku kasih gambarnya, bang. Ku kasih gambarnya. Pasti akan berangkat ke sini bang, mencium batu ini, betul? Itu pan bang, sebetulnya cuma simbolis bang itu mah bang. Simbolis. Bukan, maksudku gini bang, maksudku ketaatan kepada Yesus akan membawa Anda pada satu kehidupan ya, mengasihi sesama manusia ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Anda pasti tidak akan berangkat mencium-cium batu. Tapi ketaatan Anda kepada Muhammad bang, pasti Anda, ya saya mau tanya Anda harus mengasihi semua manusia nggak? Kalau Anda taat kepada Muhammad? Harus bang, ada. Ah, ini salah. Abangnya udah tahu bang, ada harus. Saya bacakan suratnya bang. Mau saya bacakan suratnya? Saya dulu. Oke, silakan. Al-insanu Tapi orang berangkat ke ini yang berangkat mencium batu ke Arab ini bang, ini adalah contoh-contoh orang yang memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad. Makanya beda, taat sama Muhammad dan taat kepada Yesus itu implikasinya atau saya bang tiga ya, mau ngasih tiga ya. Silakan. Pertama, al-insanu ahul insani ahaba am kariha. Manusia dan manusia yang lain itu saudara, maupun dia mencintai saya atau membenci saya. Kedua, irhamu man fil ardi yarhamukum pisamai. Kasihanilah apa yang ada di dunia ini, maka yang di langit akan menyayangimu ya. Kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Sama di situ kan ada lagi yang saya lupa lagi teksnya ya. Sebetulnya kalau kita mencintai Allah, tidak mencintai sesama manusia, tidak. Tapi sayang sekali bang, itu bukan Quran. Habis. Iya, bukan Quran masalahnya. Masalahnya itu bukan Quran. Kalau Quran bukan begitu yang dikatakan Quran, bang. Bang Edi tampilkan di Quran mana yang menurut Bang Edi salah. Coba baik, tahu. Baik. Ya. Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 dikatakan, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka keras kepada orang-orang kafir. Mana ada di situ lembut, mengasihi orang yang lain, nggak ada bang. Jadi, bang, sesama manusia nggak ada bang. Yang ada mereka keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kasih sayangnya sesama mereka bang. Nah, jadi konsepnya itu kerasnya keras gimana dan yang dia objeknya kafir itu siapa gitu. Coba. Baik, itu pun bang ya, itu pun kalau abang betul-betul mau betul-betul meneliti fakta sejarah yang terjadi terhadap orang-orang yang bersama Muhammad, saya khawatir besok pagi abang akan meninggalkan agama Islam. Karena begini, Quran mengklaim bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi menurut Quran, orang-orang yang bersama Muhammad itu tuh mereka saling berkasih sayang. Bang, sayang 1000 sayang bang. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, itu muslim-muslim semua bang. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka saling bertikai. Ali dengan Muawiyah berkonflik. Hasilnya apa? Perang Siffin. Ali
Dengan Aisyah juga berkonflik, perang Jamal. Coba. Bukankah pihak-pihak yang bertikai itu adalah para sahabat-sahabat Muhammad juga? Yang disebutkan oleh Al-Quran orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad. Yang katanya saling berkasih sayang. Kasih sayang bagaimana bang? Mereka berperang. Coba siapa yang bertikai dalam perang Jamal? Kalau bukan sesama Muslim. Siapa yang bertikai dalam perang Siffin? Kalau bukan sesama Muslim. Tapi sebetulnya bang itu sebetulnya ada provokator pengadu domba lah sebetulnya kalau bahasa sekarang. Siapa? Wahyudi lagi. Wahyudi lagi. Saya sudah tanya itu bang. Saya sudah tanya. Itu kan gara-gara provokator yang bernama Abdullah bin Salam. Seorang Wahyudi. Wahyudi lagi yang disalahin. Mereka yang perang yang disalahin Wahyudi. Bang, masa iya sih? Bang, seperti itu yang saya tahu seperti itu, Bang. Masa iya sekelas Abdullah bin Salam Wahyudi bisa bikin sahabat-sahabat Muhammad kayak ayam jago? Gimana sih? Aduh. Bang, itu Bang, ada lagu Jamrut. Bagaimana rasanya jadi ayam aduan? Bang, coba ya. Bagaimana mungkin para sahabat yang dikatakan oleh hadis mereka adalah sebaik-baiknya generasi, mereka adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh anak-anak Adam, masa iya mereka dibikin kayak ayam jago oleh seorang Abdullah bin Salam Wahyudi? Masa iya sih bang? Aduh gimana? Gimana ya? Makanya intinya begini bang, ketika Anda menjadi seorang Islam, sesungguhnya Anda membuat diri Anda dikendalikan oleh Muhammad, betul? Betul nggak? Ya kalau masalah ibadah ritual muamalah, kalau muamalah di luar ritual enggak juga. Muhammad kan. Coba saya kasih contoh bang, saya kasih contoh. Kaki apa yang harus didahulukan untuk masuk kamar mandi? Kiri. Kiri. Siapa yang bikin seorang muslim seperti itu? Ya dari baginda. Ya iya, makanya saya bilang sebenarnya kan Anda dikendalikan, Bang. Tapi kan sebetulnya itu hukumnya sunat sih. Kalau enggak juga sih enggak. Coba siapa yang membuat seorang muslim nabung puluhan juta, puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, lalu berangkat ke Arab mencium batu? Coba siapa yang membuat seorang muslim seperti itu? Kurang tahu, Bang. Awalnya sudah lama itu saya kurang tahu, Bang. Loh, siapa kalau bukan Muhammad? Bang, saya men-challenge kalau ada di dalam Al-Qur'an suruh berangkat ke Arab ke Ka'bah naik haji, Bang. Kalau ada naik hajilah kamu ke Mekah gitu. Kalau ada saya terjun dari Monas, Bang. Janji. Iya. Saya memberikan challenge, kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas. Coba tunjukin ayatnya, mana naik haji ke Mekah? Baca baru surat Al-Hajj. Sudah 100 kali bang, saya baca Al-Quran. Lebih dari 100 kali. Kalau naik haji ada, tapi kalau naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas kalau ada di Quran, Bang. Terjun dari Monas. Kalau itu nggak disebut, kalau itu nggak disebut. Ya udah, kalau gitu naik haji kemana? Kemana ya? Oke, aduh, di mana ya? Di mana naik haji itu kemana di dalam Al-Quran? Gak ada dibilang naik haji itu ke Mekah dalam Quran, gak ada. Yang ada itu naik haji ke Baitullah.
Sekarang pertanyaannya, di Quran mana ada bilang bahwa Baitullah itu di Mekah? Kalau ada yang bilang di dalam Quran Baitullah itu di Mekah, saya lompat dari Monas, Bang. Nggak ada. Saya hadis ya, saya hadis gini. Itu kan masalahnya itu bukan Baitullah, rumah Allah, bukan itu hanya simbolis sebetulnya, Mang Idis. Mas Idis pura-pura nggak tahu. Nah, ini. Itu kan simbolis. Di dalam Al-Quran, Baitullah itu adalah di Baka. Di Baka. Baitullah itu di Baka. Menurut Al-Quran. Tapi sayang 1000 sayang. Tahun 2025 tidak ada muslim yang percaya bahwa Baitullah di Baka. Mereka percayanya di Makkah. Baka diganti jadi Makkah, Bang. Coba abang percaya Baitullah di mana? Pasti di Mekah. Pasti di Mekah, bukan di Baka. Buka Quran, cek di dalam Quran. Di mana Baitullah? Di Baka, bukan di Makkah, Bang. Nih, sekarang saya buktikan, Bang, ya gini. Bahasanya kalau di Quran kan bibaka, betul, bibaka. Bibaka, di Baka. Nih, Bang. Iya, bibaka. Tapi maksudnya bibaka? Ini yang umat muslim percayai sebagai Baitullah. Nih, Bang. Kok Pak? Kok jelek, yang jelek banget ya dia? Bang, gimana? langganan banjir, Bang. Enggak. Masa banjir? Ini makanya nggak tahu lagi kan. Makanya aku bilang kalau abang makin belajar besok pagi abang bisa-bisa udah meninggalkan Islam. Asli banjir masa saya nggak dengar? Bang, cek di Google. Sekarang pergi ke Google, cek banjir di Ka'bah. Cek, Bang. Langganan, Bang, langganan banjir. Langganan. Bahkan dari zaman sebelum Muhammad itu Ka'bah itu udah banjir terus. Bonjar banjir kerjanya, Bang. Kalau nggak ada orang Jepang, teknisi dipanggil dari ini, Bang, yang nggak tahu lagi, Bang. Bahkan, Bang, ada orang tawaf sambil berenang. Berenang, Bang, tawafnya. Ini, Bang, nih. Nih, menurut surat Al-Baqarah nih, Bang. Menurut surat Al-Baqarah 125 dikatakan bahwa sesungguhnya Baitullah itu menjadi tempat yang aman. Baitullah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 125. Tapi apakah Baitullah menjadi tempat yang aman? Cek berapa kali kejadian di Baitullah, kejadian malapetaka yang merenggut nyawa manusia. Terakhir tahun 2015, berita semua kita tahu, kren jatuh di Ka'bah. Berapa orang meninggal? Orang injak-injakan mencium Hajar Aswad. Berapa banyak orang meninggal? Cek tragedi haji di Ka'bah. Bagaimana abang bisa percaya bahwa sesungguhnya rumah Allah itu menjadi tempat yang aman kalau buktinya banyak orang meninggal di situ, mendapat malapetaka? Kalau saya ngajak yang logis-logis saja, Bang. Di dalam Bible, Tuhan memerintahkan sekalipun tidak ada yang layak untuk mendirikan rumah baginya. Karena langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Disebutkan di dalam Bible. Ya, tetapi supaya namaku disebut, supaya namaku dipanggil, didirikanlah satu rumah untuk mengingat namanya. Di mana, Bang? Didirikan di atas bukit. Di Bukit Moria. Kita, Bang, orang-orang zaman sekarang yang nggak sekolah, tukang yang nggak sekolah, kalau dia bangun rumah, yang dilihat pertama ini posisi tanahnya. Ketika tanah itu rendah, timbun. Tukang nggak sekolah, Bang, tukang nggak sekolah tahu itu. Timbun. Saya nggak mau garap rumah begini, nama saya rusak nanti. Kalau saya bikin rumah begini banjir, semua orang tahu saya tukangnya, bangkrut saya. Nggak mau digarap. Timbun dulu, timbun. Setelah tinggi baru mau digarap dia. Karena apa? Karena dia tahu kalau rumah didirikan di tempat yang rendah akan jadi kubangan air, Bang. Sekarang saya mau tanya, Bang. Apakah benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mendirikan rumahnya di tempat yang menjadi seperti ini? Apakah ini bukan kubangan air? Jelek banget itu gambarnya.
Itu fakta loh bang, kita bicara fakta. Nah cuma nanti ketika saya bicara fakta begini dibilang penistaan. Gitu loh. Tapi giliran ini ya kan, giliran begini. Nih, misalnya nih, nah ini. Donditan ya. Aku nggak mau manggil dia Tantan begini karena banyak teman-temanku yang margatan baik-baik. Aduh, repot ini. Dondi lah. Nih, ketika Dondi ya pakai Jesus di kaosnya. Lihat tuh. Jesus. Dakwah namanya itu dakwah katanya. Gimana? Makanya ketika kami mengatakan, bro, janganlah kau gunakan Yesus kami ini mempromosikan agama kamu. Nanti kami jawab loh. Tuhannya itu beda bro. Tuhanmu kan yang mendirikan rumahnya di Ka'bah sana, yang kebanjiran. Sedangkan di dalam Bible, Tuhan di dalam Bible memerintahkan mendirikan rumahnya di Bukit Moria. Nggak nyambung bro, gimana bro? Nanti giliran saya tanggapin, dibilang penistaan agama. Gimana sih? Coba. Itu kan fakta dan kenyataannya. Iya kan? Jadi begitulah ingin belajar ya. Sebenarnya begini, saya sebenarnya nggak mau loh diskusi dengan muslim-muslim yang awam, yang bahkan nggak tahu menau, bahkan dia nggak tahu sama Dondi, dia nggak tahu sama Juma, dia nggak tahu sama Nandar. Sebenarnya saya tantangnya mereka loh. Dondi, ya kan, Juma, Nandar, kalian kemana ini kemana? Gitu loh. Ayo kita buka nih forum diskusi supaya jelas, supaya berhentilah kalian pakai kaos Jesus, kalian bikin kaosnya. Itu apa gitu loh? Bang Seh. Gini, keinginan dari Kristen itu seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan? Saya ingin tahu. Supaya kita sesuai dengan amanat undang-undang menjalankan agama masing-masing. Gitu loh. Kami yang Kristen kalau mau ke gereja ya janganlah. Dilarang mendirikan apa sih? Kalian aja kalau acara selamatan gelar tikar di jalan, nggak ada orang yang berani itu. Iya kan? Sementara kami bang sudah bayar ruko, sudah begini. Mana surat izinnya? Berat ini, waduh. Coba itu pertama. Kemudian yang kedua, lihat nih, bagaimana nih? Saya bilang oknum karena nggak semua ya. Bagaimana nih yang dilakukan si Dondi, Juma, Nandar dan kawan-kawan? Coba, ya kan? Mereka mengais-ngais kebenaran dari kitab suci orang. Mereka memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan seorang nabi yang bernama Muhammad. Mereka memfitnah bahwasanya sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Yesus, melainkan adalah Yudas. Coba kan ngarang bebas. Bagaimana Zakir Naik juga seperti itu, diundang juga, disambut pula oleh Wapres pada waktu itu. Pak Yusuf Kala. Coba, sudah berapa lama gitu, kami diam tidak bersuara. Ya kan? Kayaknya sebenarnya ini satu ungkapan kami mengemukakan suara kami gitu loh. Kan indah kalau Anda dengan agama Anda gitu kan, kami dengan iman kami seperti itu. Nggak ada hubungannya bang, Islam sama Kristen tuh nggak ada hubungannya bang, beda jauh. Langit dan bumi, udah saya pelajari. Itu. Ya, gimana? Itu kami juga keinginan. Ya kami itu keinginan seperti itu bang. Iya harusnya seperti itu. Tapi kalau kita berkaca ke sila kelima, mungkin di situ belum terjadi mungkin ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum ada bang, yang ada keadilan sosial bagi nanti kalau saya pelintir nanti dibilang penistaan terhadap Pancasila loh, nggak boleh. Jadi yang terjadi memang seperti itu bang, ada perbedaan ras, ada perbedaan agama yang minoritas nggak dianu.
Jadi hal-hal yang seperti itu loh Bang. Ya kan? Ya, ya, ya. Yang seperti itu harus dihilangkan. Tapi sebetulnya itu kan Bang terkaitnya dengan pemerintah mungkin Bang, itu kan pemerintah kita ya, mungkin pemerintah Ya kalau nggak disokong oleh masyarakat ya gimana? Yang hadir ini Bang ya, aku kasih ini ya, coba Bang ya, ini Bang, ketika ini datang, nih Bang, saya kasih fotonya ya, biar nggak dibilang fitnah lagi nih. Suara saya kedengeran nggak kalau saya tutup seperti ini? Kedengeran. Tutup kedengeran ya, nih, coba nih, ketika ini datang Bang. Zakir Naik datang. Ada berapa puluh ribu. Waktu Abang pasti dekat sama Bekasi kan? Dekat. Dia waktu itu pakai Stadion Patriot Bekasi. 40.000 Bang. Masa 40.000 itu nggak beragama ini? Ya kalian juga. Diundang Kristen, tapi cuman berapa ekor. Waktu itu yang datang Pak Lamsen Naibaho, saya kenal. Gitu loh. Pak Lamsen Naibaho waktu itu nanya, kalau yang disalibkan bukan Yesus, lalu siapa yang disalibkan? Muter Zakir Naik gitu. Langsung marah-marah, emosinya ini. Ketika bahas yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Ya, tetapi adalah orang yang diserupakan. Lalu siapa yang diserupakan? Jangan nanya-nanya. Gimana? Gitu loh, maksudnya ya kita sama gitulah. Jadi yang saya ungkapkan Bang ya, seperti tadi yang saya katakan Ka'bah dan lain sebagainya, itu bukan satu ungkapan kebencian, bukan. Satu ungkapan bagaimana bahwa kami ini menolak gitu loh. Kami nggak mungkin loh punya Tuhan yang sama dengan Tuhan kalian gitu loh. Karena kan kalian mengatakan gitu loh bahwa kitab kami itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya yang telah disimpangkan oleh Paulus, kata kalian. Maka saya jawab gitu loh. Jadi bukan dalam tendensi kebencian, bukan Bang. Ya, betul. Tetapi dalam tendensi betapa mustahilnya, betapa tidak mungkinnya Yesus kami menubuatkan agama yang seperti kalian anut. Gitu loh. Beda jauh. Bukan dalam ranah saya benci, bukan. Ya. Dalam ranah beda, kita itu beda gitu loh. Bang, menurut muslimnya, bukan menurut muslim ya, menurut sebagian gitu ya. Gimana ngomongnya? Disebut itu Bible itu mungkin tidak asli gitu, maksudnya gitu. Oh iya, banyak muslim memang seperti itu kalau ditanya. Si muslim itu bisa mengklaim bahwa itu tidak asli, tahu dari mana? Ya itu Bang, ngarang bebas. Ketika dia bilang itu sudah dipalsukan, mana aslinya? Mana aslinya? Ketika ditanya asli, mana aslinya begitu, Bang? Ya kan, seperti kan saya kan bilang ini palsu, sendal kamu palsu, KW. Yang aslinya mana? Ini ada bukti. Iya, harusnya gitu. Tapi kalau saya menuduh itu palsu, terus ini kan kejadian yang udah 2000 tahun. Gimana ya? Saya kurang ngerti ya ke situ mah. Nah itu, makanya saya bilang Bang, ya kan? Jadi saya ini dalam ranah ingin meluruskan yang seperti itu. Ada loh kemarin, ya, ada abang kita namanya Al-KTP itu. Oh, ya kan? Dia dimualafkan oleh Juma. Ya kan? Dia dimualafkan oleh Juma, bla bla bla, katanya tanggal 25 Desember kita nobatkan sebagai hari mualaf sedunia katanya. Kita tahu di situ ada tendensi, kita tahu gitu loh. Iya betul saya ngerti. Nah, ya kan? Apalagi di dalam syahadat-syahadatnya Juma itu sekarang udah ditambahi syahadat yang tendensius. Aku bersaksi bahwa Yesus adalah diciptakan oleh Allah katanya. Saya nggak dengar, belum tahu itu masalah itu. Ada.
Bahkan ada satu mualaf lagi namanya Irina atau siapa gitu. Ada channel YouTube-nya ada juga. Dia bilang begini, justru ketika saya menjadi Muslim, disitulah saya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Iya. Sungguh nekat dia, saudara. Irene Handono bukan? Irene Handono. Bukan. Irina Handono beda lagi. Ini masih muda, orangnya masih muda. Masih muda. Masih muda. Ya, paling masih berumur 20 sekian lah gitu. Iya. Soalnya kan Bang gini ya, sejujurnya kalau pribadi saya ya. Pribadi saya sih sebetulnya inginnya kita damai bersama, saling menjaga. Harusnya seperti itu, Bang. Iya, ini keinginan saya seperti itu, Bang. Kita lah saling menjaga, saling bersama. Gabung 3 agama di Sulawesi, di Donggala itu ya, ada Kristen, Islam dan Hindu. Perasaan di situ damai-damai aja, Bang. Masjid besar, gereja besar, itu apa namanya? Pura itu. Iya, betul, besar. Bang. Kita ini juga sebenarnya hanya berbicara mengenai oknum juga gitu loh. Ya, intinya makanya karena Zakir Naik, karena Juma berbicara di media sosial, ya saya akan imbangi, saya juga berbicara di media sosial gitu. Makanya sebenarnya yang saya cari-cari, yang saya tantang untuk diskusi itu sebenarnya bukan saya tantang, dia duluan nantang saya, si Juma sebenarnya. Makanya si Juma itu sudah menjadi buronan saya, tapi lari terus dia. Ketika saya datangi ke channelnya, maka yang terjadi dia harus mengumpulkan dayang-dayangnya. Tolong, oi. Gabung semua di sini, oi. Bisukan dia kalau dia bicara. Tendang dia ketika dia tidak mau berhenti. Itu yang terjadi. Kalau disuruh gantian dia nggak mau, takut dia. Soalnya kan gini, Bang, menurut ini pribadi saya, adanya seperti itu, seperti typing di bawah kan udah saling jelekan dari kedua belah pihak. Takutnya saya ini mengganggu persatuan Indonesia, Bang. Nah itu tadi, Bang, kenapa ketika Muslim ya ulamanya datang disambut wapres, kok nggak bilang takutnya ini ini? Kenapa gitu loh, Bang? Yang jadi pertanyaan, ya justru itu. Harusnya kan sebagai pemerintah itu mengayomi, dia itu tidak boleh berpihak. Di sini. Tapi udah terjadi, mau gimana, Bang? Gini, maksudnya sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya gini. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, sebenarnya jawabannya cuma satu. Karena ada satu umat yang marahan, yang tukang marah. Dia mau nyenggol orang, tapi kalau disenggol dia marah, langsung bilang, ini kan mengoyak persatuan. Loh, waktu ulama kalian membahas Bible kami, kamu di mana? Nah, karena udah terjadi, ya, dan masih sekarang terus terjadi, kan telur-telurnya si Zakir Naik kan masih banyak. Juma, Nanda, Ripa, ya, termasuk Dondi, itu kan telur-telurnya Zakir Naik. Ya kan? Maksudnya keturunan bukan keturunan nanu ya. Itu. Gitu loh. Jadi kan kalau saya kan inginnya kita lah saling menjaga lah, kalau ini harapan saya ya. Karena kan saya inginnya damai, Bang ya. Harusnya kita pengennya seperti itu, Bang. Tapi gimana kalau mereka bersuara terus, masakan saya harus diam-diam saja. Tapi di tempat saya mah, Bang, masjid sama gereja berdekatan, Bang. Iya, Bang, masalahnya ini pun kita bicara oknum. Kita kan nggak bicara semuanya seperti itu, gitu loh. Soalnya kan di tempat saya masjid besar, di sebelah baratnya gereja. Kalau nanti saya fotokan. Tapi iya, harusnya seperti itu. Tapi kan tidak semua seperti itu, Bang. Ya, masalahnya sekarang ini sudah di era media sosial. Iya kan? Dampaknya media sosial ini sangat besar gitu loh. Jadi saya rasa syubhat-syubhat ya ataupun pelintiran-pelintiran yang dilakukan oleh Zakir Naik dan kawan-kawan itu perlu saya jawab. Dan saya nggak mau, Bang, hanya jadi tukang jawab-jawab saja. Kalau saya jadi tukang jawab-jawab saja, nanti ibarat main catur, saya tukang bertahan terus. Gitu loh. Saya juga harus
melakukan satu dalam tanda kutip serangan juga. Ya, betul. Seperti satu tadi yang saya bilang masalah Ka'bah. Ingat loh, bukan benci loh, bukan. Ya, saya cuma ingin membuktikan ini loh. Ka'bah ini membuktikan bahwa Tuhanmu dengan Tuhan saya itu beda. Kalau Tuhan di dalam Bible memerintahkan mendirikan rumahnya di Bukit Moria. Nah, kalau Tuhanmu, mohon maaf aja, mohon maaf, tukang bangunan aja nggak mau mendirikan rumah di tempat yang lebih rendah, karena nanti akan jadi kubangan air, gitu loh. Seperti itu intinya, Bang ya. Bukan kebencian ya, bukan kebencian. Gitu. Jadi kedewasaan lah ya, kedewasaan kita seperti itu. Oke Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, ingin belajar saya turunkan dulu ya.